Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube Hadiman Teaching. Kali ini saya akan membagikan tutorial untuk guru, yaitu cara untuk membuat tugas di mana siswa diminta untuk mengetiknya di aplikasi Office Word atau di PowerPoint atau membuatnya menjadi PDF di aplikasi Moodle atau di situs Learning SMK 6 Pontianak. Silakan ikuti tutorialnya sampai selesai. Semoga bisa membantu Bapak Ibu guru sekalian. Baiklah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah berada di posisi ini, berarti Bapak Ibu sudah berhasil login menggunakan user dan password Bapak Ibu. Oke, tugas tutorial kali ini adalah bagaimana cara kita menyeting tugas untuk siswa, di mana siswa kita minta untuk mengetik tugasnya di file Word atau PowerPoint, atau kita minta mereka merubahnya menjadi PDF. Oke, kita langsung saja ke kelas yang akan kita berikan tugas. Di sini kita menggunakan kelas draft bahasa Inggris yang 12 MMA. Oke Bapak Ibu, kalau sudah diklik kelasnya akan seperti ini. Dan Bapak Ibu belum bisa mengedit kalau begini tampilannya. Karena apa? Karena di sini hidupkan mode ubah belum kita matikan. Oke, sekarang kita klik matikan mode ubah. Nah, kalau posisi ini kita sudah bisa mengedit. Kita langsung saja ke bagian bawah. Ini daftar hadirnya, ini pertemuan 1. Nah, ini yang pertemuan 1, materi dan tugasnya kemarin. Nah, ini yang tugas 2. Nah, umpamanya di tugas 3 ini, kalau ini tugas 3-nya beda hari, tetap kita bikinnya di bagian unit 1 ini ya. Di bagian unit 1 ini. Nah, caranya yaitu kita cari kolom tambah. Nah, tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. Jadi tugasnya kita taruh di sini. Nanti yang membedakan dengan tugas sebelumnya, beda waktu adalah settingan pembatasan waktunya. Oke, langsung saja kita buat. Oke, di sini ya, klik tambah. Nah, seperti biasa, kalau ingin memberi tugas, kita pilih yang assignment. Oke, nah kita dibawa ke halaman ini nih. Nah, apa nama tugasnya? Oke, nama tugasnya yaitu, kalau saya umpamanya sama, membuat percakapan singkat. Saya kasih judul ya, tugas membuat percakapan singkat tentang offering help or service. Nah, ketika sudah dikasih nama seperti ini, di sini nih, di bagian deskripsi ini yang harus kita jelaskan sejelas-jelasnya kepada siswa, biar mereka tidak bingung. Ya. Nah, di bagian deskripsi inilah para guru harus memberikan petunjuk yang jelas kepada siswa, biar mereka tidak bingung. Ini punya saya sudah saya ketik, ini contohnya ya. Oke. Jadi nih, setelah mempelajari materi offering help service, selanjutnya buatlah sebuah percakapan pendek tentang offering help or service. Oke, petunjuk tugas. Nah, 1, pastikan Anda sudah mempelajari materinya dan memahaminya. 2, buatlah dialog singkat antara 2 orang tentang offering help or service seperti contoh yang ada di materi ini. 3, buat juga dialog terjemahannya dalam bahasa Indonesia. 4, ketiklah, nah, ini bagian penting nih untuk tugas file Word. Ketiklah dialog tersebut menggunakan Office Word di komputer Anda atau di HP Anda. 5, selanjutnya serahkan file tersebut melalui aplikasi ini. Oke, biar mereka tidak bingung, kasih tahu gini, pastikan kamu berhasil menyerahkannya. Nah, lihat video tutorial cara menyerahkan tugas berbentuk file Word yang diberikan oleh wali kelasmu. Nah, dengan petunjuk seperti ini, dipastikan siswa tidak akan bingung ya, ingin berbuat apa terhadap tugas ini.
Oke, settingan selanjutnya adalah centang tampilkan deskripsi di halaman kursus, biar siswa bisa membaca petunjuk yang kita buat tadi. Nah, seperti ini. Nah, jika ada file lampiran tentang tugas ini, Bapak Ibu silakan tambahkan lampirannya. Karena tugas saya tidak pakai ada lampiran perintah tugas atau materi, maka punya saya kosongkan. Lanjut. Nah, di sini nih, penyetingan waktu tugas. Ini menjadi penting di sini. Karena kalau sampai settingan ini keliru, siswa tidak bisa mengakses tugas ini. Nah, tugas ini kita rencanakan di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga itu tanggal 4 Agustus. Ya. Tanggal 4 Agustus. Nah, jam berapa? Jadwalnya sama, jam 7. Oke. Nah, batas waktu terakhir dia menyerahkannya kapan? Sama, tanggal 4 Agustus juga. Sampai jam berapa? Sampai jam 8.20. Nah, ya saya jelaskan, izinkan kiriman dari, jadi siswa mengakses tugas ini mulai tanggal 4 Agustus jam 7. Nah, durasinya sampai hari yang sama, tapi sampai hanya jam 8.20. Ingatkan kepada siswa, jangan sampai mereka melewatkan batas waktu jam terakhirnya. Lewat 1 menit saja, mereka sudah nggak bisa menyerahkan tugas tersebut. Oke, lanjut. Yang untuk batas akhir waktu ini nggak usah diaktifkan. Remind me to grade. Oke, ingatkan saya, ya, boleh dicentang, boleh dilepaskan. Lanjut. Nah, karena dia berbentuk file Word atau PPT atau PowerPoint ya, atau PDF, kita pilih pengiriman berkas. Nanti di pengiriman berkas inilah yang kita setting. Kita pilih jumlah maksimal berkas yang bisa dikirimnya. Silakan Bapak Ibu. Kalau ingin anak ngirimnya 2 berkas, pilih 2. Kalau hanya 1 berkas, pilih 1. Karena tugas saya membuat dialog, ya saya centang 1 berkas saja. Nah, sekarang batas unggah situsnya 8 MB. Nah, di sini Bapak Ibu, tipe berkas yang diterima. Kalau sampai kita nggak menentukan ini, anak nggak bisa menyerahkannya Bapak Ibu ya. Oke, ini caranya. Nah, pilih. Nah, karena kita sifatnya file, berarti kita pilihnya yang dokumen file. Nah, di sini kita cari dokumen file. Nah, yang ini nih, centang dokumen file. Dokumen file ini pilihannya banyak. Nah, biar aman, dokumen file kita centang aja semuanya Bapak Ibu. Nah, pen dokumen apa ini, kita ambil saja, ini ada PDF-nya, arti ada Word-nya ini. Ya, Bapak Ibu ya. Terus itu dokumen file. Kita lagi image ini nggak usah, presentation file. Nah, ini karena kita menyuruhnya juga dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini kita centang juga. Nah, kita centang aja semuanya nih. Tahu anaknya kreatif membuat PowerPoint. Ya, kita pilih semuanya. Oke. Untuk PDF tadi udah ada di sini. Nah, berarti sudah selesai pemilihan file, kita scroll ke bawah, simpan perubahan. Nah, file yang akan dikumpulkan siswa nanti diterima dalam bentuk yang kita centang ini. Selanjutnya adalah kita setting penyerahan tugasnya, Bapak Ibu. Kita setting. Nah, di sini siswa diharuskan mengklik submit button. Nah, ini kita pilih iya. Jadi siswa nyerahin tugas nanti dia harus menekan submit button. Berikutnya, siswa diharuskan bisa menerima pernyataan dia telah menyerahin tugas. Nah, ini juga kita pilih iya. Nah, kesempatan dibuka kembali, pilih nggak pernah aja, never. Group submission-nya nggak usah, notification lewat nilai, lewat saja. Nah, sekarang ini bagian yang penting nih juga, pembatasan akses
Oke, tadi settingan bagian sebelumnya, yang ini settingan lanjutannya. Oke, kita klik. Ini kan masih tidak ada pembatasan akses nih. Nah, kita tambahkan pembatasan akses. Kita pakai pembatasan waktu ya, Bapak Ibu ya. Nih, dari kapan tugas ini bisa diakses siswa? Nah, tadi kan kita sepakat nih, tugas ini untuk pertemuan ketiga, tanggal 4 Agustus. Ganti saja tanggalnya. Menjadi tanggal 4 Agustus. Nah, 2020. Jam berapa dimulai? Nah, karena kelas ini mulainya jam 7. Oke, sekarang jam berapa berakhir? Kita tambahkan lagi pembatasannya. Ya, tambahan pembatasan waktu. Sama-sama from. Yang ini kita rubah menjadi until, artinya sampai batas akhirnya. Nah, kapan batas akhirnya? Karena kita maunya dalam 1 hari, ya kita ganti menjadi tanggal yang sama, yaitu 4 Agustus. Tanggal 4 Agustus 2020. Nah, yang membedakan yaitu jam berakhirnya, karena durasi ya, 2 jam pelajaran, 1 jamnya 40 menit. Maka dia menjadi 80 menit, yaitu jam 8:20. Nah, setelah waktunya disetting seperti ini, dicek kembali, pastikan tidak ada yang keliru, barulah Bapak Ibu klik simpan dan tampilkan. Nah, kita lihat ya seperti apa tampilannya. Oke. Lihat seperti ini tugasnya, pertemuan pertama, ini materi, ini videonya, ini tugas pertama, tugas kedua. Nah, ini yang tugas ketiga. Jadi, tugas ketiga itu membuat percakapan singkat tentang offering help and service. Nanti tersedianya tanggal 4 Agustus jam 7 dan berakhirnya tanggal 4 Agustus jam 8:20. Nah, ini petunjuknya nih, jelas di sini ya. Petunjuk tugasnya, suruh buat dialog, buat juga dialog terjemahannya. Yang ini nih, ketiklah dialog tersebut menggunakan Office Word ya. Ini menjadi penting nih, ketiklah dialog tersebut menggunakan Office Word di komputer Anda atau di HP Anda. Nah, ini tugas yang anak membuat file Word. Nah, terus ini selanjutnya serahkan file tersebut melalui aplikasi ini. Nah, terus ya pastikan kamu berhasil menyerahkannya. Biar tahu caranya, disuruh mereka lihat video tutorial cara menyerahkan tugas berbentuk file yang diberikan oleh wali kelas. Oke. Demikian cara memberikan tugas kepada siswa, di mana siswa akan menyerahkannya dalam bentuk file Word. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau PowerPoint? Bagaimana kalau PDF? Nah, untuk PowerPoint dan PDF caranya sama persis seperti file Word. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.